Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Sredia SPD, guru SD Negeri 161 Pekanbaru, merupakan calon guru penggerak angkatan 7. Izinkan saya memaparkan tugas modul 14A9 Aksi Nyata Budaya Positif. Tugas saya ini dipandu oleh fasilitator Ibu Andrianti SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Eka Anggrani SPD. Tugas saya ini didukung oleh kepala sekolah saya, Ibu Martiani SPD dan rekan-rekan sejawat. Baiklah, saya akan memaparkan tugas aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang saya lakukan sebagai bentuk implementasi modul 1.4 tentang penerapan budaya positif yang meliputi dua kegiatan, yaitu 1. Membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid di kelas, dan yang kedua melakukan pengimbasan budaya positif terhadap rekan sejawat di SD Negeri 161 Pekanbaru. Latar belakang aksi nyata ini adalah adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat. Selain memberikan dampak positif, juga memberikan banyak dampak negatif, salah satunya masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang sering ditiru oleh murid. Hal ini menyebabkan adanya penurunan karakter pada murid. Salah satu cara mengatasinya adalah dengan menanamkan kembali nilai-nilai karakter melalui penerapan budaya positif di sekolah. Merupakan salah satu cara yang tepat mengatasi permasalahan ini. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Tujuan dari aksi nyata ini yaitu menumbuhkan karakter yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila melalui pembiasan-pembiasan baik, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan penuh tanggung jawab. Mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tolak ukur keberhasilan dari aksi nyata ini yaitu: pertama, murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Kedua, terwujudnya pembiasan-pembiasan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yaitu: 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. 2. Membuat keyakinan kelas bersama murid di kelas. 3. Melakukan pembiasan pada rekan sejawat. 4. Berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. 5. Memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, dukungan. Dukungan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini yaitu dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid agar rencana tindakan yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. 3. Pastinya dukungan orang tua di rumah dalam menerapkan budaya positif pada anak-anaknya
Dan yang keempat, dukungan masyarakat untuk menumbuhkan budaya positif murid dimanapun berada. Hasil aksi nyata kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, membuat siswa lebih bertanggung jawab pada keyakinan. Selain itu juga menumbuhkan rasa percaya diri karena mereka terlibat langsung dalam pengambilan keputusan di kelasnya. Kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat membuat rekan sama guru lebih memahami pentingnya menerapkan budaya positif dan bersama-sama menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Rencana lanjut. Pada setiap tahun ajaran baru, saya akan membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelas saya. Selain itu juga memposisikan diri pada posisi kontrol manajer di setiap kali menghadapi sebuah permasalahan yang dilakukan oleh murid. Berikut merupakan dokumentasi kegiatan aksi nyata yang saya lakukan dalam berupa video. Sekarang dari anak ibu, ya, agar anak ibu menjadi anak-anak yang berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila, maka anak ibu sendiri tumbuhkan dari hatinya. Kira-kira apa ya yang ingin saya tampilkan pada diri saya? Nilai kebaikan mana yang ingin saya berikan? Bisa? Ditulis di sini ya. Boleh dua. Kamu mau bagaimana? Ya. Oke. Ini bentukannya. Nilai kebaikan apa yang anak ibu terapkan pada diri anak-anak ibu? Ya. Tulis satu dulu. Nah. Tunggu dulu, satu-satu dulu Kak. Satu aja dulu jawabannya. Dah. Oke. Oke, kelompok sini silakan. Oke. Bu, inilah hasil dari nilai kebajikan yang anak-anak ibu sampaikan. Ya, kita buat seperti ini, kita pajang di kelas kita. Berarti kalau andaikan anak-anak ibu merasa kurang menerapkan ini, baca lagi. Tujuannya ibu tempel di sini. Oh iya ya, aku harus datang tepat waktu. Oh iya ya, bagaimana ya sebelum aku kegiatan, aku berdoa. Sebelum dan sesudah kita berdoa dulu. Apa lagi nak? Baca. Kelas. Ya, apa lagi? Untuk disiplin dan mempelajari. Nah, ini sesuai dengan anak-anak sampaikan tadi? Oke, kalau gitu kita sepakati ini digantung. Oke. Anak ibu yang ganteng tinggi ini tolong dong. Iya, sabarnya kamu yang tinggi. Oke, itu kembali. Sampai YouTube? Tidak? Jangan dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Nah, terima kasih. Kita tutup hari ini ya. Sampai di sini. Dah. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, para majelis guru SDN 161 Pekanbaru. Terima kasih
atas kehadirannya tepat waktu pada kegiatan kita hari ini. Kegiatan ini merupakan adalah tugas CBP modul 1.4 dalam penerapan budaya positif memakai segitiga restitusi. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi, marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kita kehadiran Allah SWT yang mana kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Dan tidak lupa pula kita sampaikan salam kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu kita berselawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Beliau mengizinkan. Kebetulan hari ini Ibu Kepala Sekolah kita ada kegiatan launching buku Gurindam di Jakarta. Sangat hebat untuk Ibu Kepala Sekolah kita ya Bapak Ibu. Semoga kita juga bisa menyusul lah hendaknya ya. Ada jiwa-jiwa penyair ya atau dan selanjutnya kita juga hari ini pembagian rapor. Jadi waktu sangat terdesak-desak. Nah, saya minta waktu Bapak Ibu sebelum jam 8 sebelum kita pembagian rapor. Nah, baiklah Bapak Ibu. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini menerapkan budaya positif ya. Ini seperti kita ketahui pendidikan yang diharapkan oleh pemikiran filosofi Hajar Dewantara yaitu kita menuntun siswa kita sesuai dengan keadaannya. Keadaan yang bagaimana? Keadaan alamnya dan keadaan kodrat dan keadaan zamannya. Ya Bapak Ibu, zaman sekarang sudah berubah, yang mana anak-anak kita dipengaruhi oleh dunia teknologi, ya, dunia internet sangat mempengaruhi anak-anak kita sehingga sangat sulit bagi anak-anak kita untuk menyesuaikan seperti kita dahulu ya Bapak Ibu, dan kita pun harus mengikuti pola mereka agar mereka dapat menerapkan budaya positifnya kembali ya. Anak kita ini sudah ada budaya positif pada dirinya, cuma menumbuhkan kita yang bertugas untuk menebalkannya. Nah Bapak Ibu, next Ibu. Apa itu budaya positif? Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal bagi umumnya Ibu ya, yang diterapkan di sekolah, yang diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol ya. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Ternyata kita salah Bapak Ibu. Ya, kita terlalu memaksa dulu. Yang diharapkan dari pembelajaran modul ini kita menumbuhkan paradigma itu pada diri anak sendiri. Kesannya pada diri dia, perubahan pada diri dia sendiri, muncul pada diri dia sendiri. Jadi ada internalnya, bukan eksternal. Kalau kita memaksa berarti kan eksternal. Dulu kalau kita anak melakukan kesalahan, kita maunya seperti pemaksaan ya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, atau dengan sistem hukuman. Nah, di sini disiplin positif sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam pembentukan percaya diri tanpa kekerasan dan ancaman. Dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dengan murid. Ya, kita ada komunikasinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita dulu anak tak pakai sepatu, misalnya seragam, tidak pakai sepatu seragam, kita dulu memaksa, kamu harus, kalau enggak kamu pulang. Nah, sebenarnya itu tidak boleh lagi. Kita tidak boleh lagi memaksa secara eksternal. Ya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini Bapak Ibu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi begitu mereka melakukan kesalahan, kita langsung hukum.
kamu siram bunga, kamu bersihkan kamar mandi. Nah, itu sepertinya ya, pemaksaan. Itu anak seketika dia patuh sama kita, dia turuti. Tapi dia tidak akan menerapkan pada diri dia budaya positif yang kebajikannya apa yang tumbuh pada diri dia. Dia melakukan hanya suatu keterpaksaan. Setelah itu ada konsekuensi, sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan itu disetujui oleh murid dan guru. Seperti ini, anak-anak, kalau kamu tidak bikin PR, kita kesepakatannya bagaimana? Nah, belum dikatakan kesepakatan lagi Bu, itu baru ada perencanaan yang sepakat begitu saja, tapi mereka tidak terbiasa dari dirinya. Itu masih bersifat eksternal. Oh, kalau aku nggak buat ini nanti teman-teman begini loh, akan kuliah aku kesepakatannya begini, jelas. Kalau nggak tiket nanti dikasih hukum begini. Berarti kan ada juga suatu hukuman, ya. Next, restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, dari pembelajaran modul 1.4 ini, Bapak Ibu, saya juga dulu atau sebelum mempelajari modul 1.4 ini mungkin atau ada juga melakukan ya seperti konsekuensi hukuman kepada murid. Menurut kita itu lebih efektif dulunya. Ternyata setelah mempelajari modul 1.4 itu ternyata saya salah. Tidak bisa seperti itu lagi. Kalau dulu kita orang guru kita melompat aja kita udah takut. Sekarang tidak bisa seperti itu lagi ya. Jadi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, pada diri mereka. Ya Bapak Ibu, jadi tumbuh karakter yang kuat pada diri. Dia sadar akan kesalahan dia sadar bagaimana dia memperbaiki diri dia. Kita tidak perlu memaksa. Nah, Bapak Ibu, next. Segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Ya, misalnya ketika anak berantem, kita panggil ke kantor, kita marah-marah, kita tidak perlu marah-marah lagi Bapak Ibu. Kita tanyakan kepada anak kembali, apa masalahnya, mengapa, terus bagaimana. Kita juga pernah berantem, Bu Guru juga pernah berantem. Jadi tidak mengatakan siapa yang salah, siapa yang benar, tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang menang. Di sini mencari siapa yang menang. Tujuannya menang. Tidak salah, tidak kalah dan tidak menang. Jadi sama menang. Jadi anak tidak merasa terbebani, tidak merasa rendah diri, tidak merasa malu. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini setelah itu validasi tindakan yang salah. Ya, validasi itu kita tanya kepada mereka lagi. Kira-kira menurut kamu perbuatan kamu itu bagaimana? Bagus tidak? Bertanya lagi kepada mereka. Bukan kita yang menyampaikan itu kamu salah, tidak. Ya, mereka sendiri yang akan menyampaikan perbuatan mereka itu benar atau salahnya. Ya, terus menanyakan keyakinan. Selanjutnya, kalau menurut kamu itu tidak benar, selanjutnya bagaimana nak? Apa yang akan kamu lakukan? Misalnya anak terlambat, kamu terlambat terus? Tidak, jangan. Jadi posisi kontrol kita itu dalam teori itu ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan habis itu sebagai teman. Setelah itu sistem manajer. Yang diharapkan dari pembelajaran itu yaitu kita sebagai posisi manajer. Kita posisi manajer. Kita tidak sebagai penghukum lagi seperti dulu. Kita tidak sebagai teman. Kalau kita sebagai teman, kita saat kita tidak berteman lagi dengan dia, kita disepelekannya. Kan pernah Bapak Ibu ya, kita terlalu asik menganggap, udahlah tolong anak, ibu minta tolong kamu kerjain ini ya. Seperti teman kita anggap dia, itu jadi salah. Ya, kalau saat kita tidak berteman lagi dengan dia, dia akan mensepelekan kita, akan mengabaikan kita. Setelah itu memantau, kita hanya memantau saja kegiatan anak itu tanpa ada feedback, tanpa ada bertanya lagi kepada anak. Jadi itu juga merupakan sangat tipis untuk kita merubah karakter anak ke yang lebih baik. Setelah itu apa tadi Pak Dika? Sebagai teman, pemantau, penghukum,
membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini juga tidak baik. Anak akan terbeban dan malu pada dirinya. Ya. Selanjutnya, posisi sebagai manajer. Posisikanlah pada diri kita posisi sebagai manajer. Tanyakan kembali apa masalah dia, validasi tindakan dia, tanya lagi maunya bagaimana. Ya. Nah, Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka ini dulu kita memakai tata tertib ya, namanya tata tertib. Sekarang tata tertib itu berupa bentuk pemaksaan, langsung ditempel di kelas atau di depan sekolah. Tata tertibnya begini, harus ini, kan gitu. Itu sebenarnya sudah salah. Itu juga pemaksaan terhadap anak. Jadi bagaimana sebaiknya kita buat kesepakatan bersama anak. Kita cari keyakinan yang ingin dirubah anak. Nah, Bapak Ibu, pada kelas saya telah membuat ini sesuai dengan apa yang diyakini anak. Nilai-nilai kebajikan apa yang ingin ditumbuhkan. Biar mereka sendiri yang memunculkan. Jangan kita. Diminta anak memberi pendapatnya. Apa yang akan untuk merubah karakter yang terbaik itu pada dirinya. Kita sepakati bersama-sama. Anaknya mau bagaimana. Oh, nanti muncul. Datang tepat waktu, Bu. Nah, ini ya disepakati anak-anak ibu yang membuat. Nah, kita buat semuanya. Tiket kelasnya, jujur dan disiplinnya, semuanya. Apa yang ingin dari anak? Ya, kita sampaikan. Ini berdasarkan keyakinan yang tumbuh pada dirinya. Jadi dia berusaha untuk belajar merubah karakternya lebih baik. Nah, maaf ya Bapak Ibu, ini hanya sedikit contoh. Mungkin Bapak Ibu bisa buat yang lebih bagus lagi. Next, Bu Nopi. Nah, seperti kasus ini, siswa terlambat datang ke sekolah. Oke, lanjut. Ya, Bapak Ibu, ini nampak anak terlambat datang sekolah. Kalau zaman dulu kita langsung ditegur guru kita, berdiri kamu dekat papan tulis, tegak kaki sebelah, lambat. Sekarang sudah tidak zamannya. Ya, kita memberi kesempatan pada anak untuk duduk belajar dulu. Nanti setelah itu baru kita selesaikan masalahnya. Next, Bu Novi. Lanjut Bu Novi. Nih, terus. Oh, belum ya. Oke. Apa? Jadi kita menanya setelah pembelajaran selesai, baru kita komunikasi dengan anak. Baru kita panggil anak. Kira-kira dia maunya bagaimana? Kira-kira perbuatan dia itu bagus tidak atau bagaimana? Kita balikkan ke dia. Biar dia yang mencari sendiri keyakinan pada diri dia. Ya Bapak Ibu, mungkin ya teman-teman Bapak Ibu mungkin yang lain sudah menerapkannya. Cuma kita tidak tahu itu pada posisi mana sih? Manajerkah? Pemantaukah? Yang tahu kita ingin merubah anak kita berkarakter yang lebih baik. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah menerapkan. Tapi dalam modul ini kita tidak tahu posisinya mana. Apakah restitusi atau hukuman atau konsekuensi, kita tidak tahu. Kita tidak pernah menerapkan, oh itu letaknya di situ, pokoknya anaknya begini. Ya kan Bapak Ibu? Dan kita pun kadang tidak semua anak kita hukum. Karena kita melihat pula karakter pada anak. Ya, karakter anak itu. Ada anak yang langsung ditegur langsung down. Nah, jadi memang ada sedikit beberapa kasus yang perlu kita tangani secara restitusi. Itu yang diharapkan pada modul 1.4 ini. Nah Bapak Ibu, saya rasa tidak cukup panjang-panjangnya Bapak Ibu ya. Cukup saya menyampaikan penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran modul 1.4 ini. Mohon maaf, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, dipersilakan.
Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Amrina. Assalamualaikum Tunggu Bu. Ini mic-nya Bu Amrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sudah memberikan saya untuk berkesempatan memberikan pertanyaan. Cuma saya tadi mendengar kalau kasusnya misalnya anak terlambat. Jadi anak kalau dulu kita kan tahu apa kita hukum gitu. Jadi kata Ibu Lydia, anak jangan dulu disuruh duduk dulu. Jadi kapan waktunya gitu supaya dia diberi efek jerah. Nanti kalau kita nggak kasih dia nanti besok terlambat lagi gitu. Itu aja. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Amrina atas pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang luar biasa. Kalau tidak dikasih hukuman, kapan kita mau memberi hukuman? Ya, seperti pembelajaran yang saya ketahui, itu sistem hukuman tidak ada lagi Bapak Ibu. Kita usaha hilangkan. Hukuman hanya bersifat pemaksaan. Ketika kita hukum, dia berubah. Tapi ketika kita tidak hukum, dia kembali kepada perlakuan yang tidak diinginkan itu. Jadi tugas kita di sini bagaimana kita menumbuhkan dia sendiri yang ingin merubah perilaku dia. Kita tidak bisa memaksa dan kita pun harus memahami kondisi anak. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa dia terlambat? Ya, mungkin entah motornya telah merusak atau karena orang tuanya yang mungkin yang kurang gercep, gerak cepat, mungkin karena rumahnya jauh. Kita memaklumi, tapi setidaknya kita berusaha untuk menumbuhkan praktek-praktek baik ini. Ya, 3 kali mungkin dia terlambatnya terus, tentu kita panggillah orang tuanya lagi kan, kita konsultasikan apa masalah sebenarnya, bagaimana solusinya, kan begitu. Ya Bapak Ibu ya, jadi sistem hukuman itu tidak ada lagi. Terus kapan Bu Amrina kita memanggil anak itu untuk berkomunikasi tentang tingkah lakunya itu? Bisa Bu Amrina nanti setelah jam pembelajaran usai. Ya, setelah pembelajaran, jangan di depan temannya, jangan ketika pembelajaran berlangsung. Kenapa? Ketika pembelajaran berlangsung, anak kita sudah hilang ide-ide pembelajaran, itu efek sampingnya bisa gitu Bapak Ibu ya. Kita mau ini, kita udah hilang ide-ide pembelajaran kita udah hilang. Anak pun merasa malu. Dia akan malu, besok dia akan datang tepat waktu. Ya, karena dia malu, dipermalukan, merasa dimalu. Tapi kesan pada diri anak terhadap kita itu sudah tidak bagus. Nah, jadi usahakan Bapak Ibu kita merubah pola pikir anak itu tumbuhkan dari dalam diri dia, bukan pemaksaan. Baik Bu Amrina, mungkin cukup Bapak Ibu. Cukup ya, karena waktu yang memisahkan kita Bapak Ibu ya, diskusinya tidak bisa diperpanjang. Bentar lagi kita pembagian rapor. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas waktu Bapak Ibu yang terganggu oleh kegiatan ini. Tapi harapan saya semoga materi ini dapat diterapkan pada Bapak Ibu untuk membentuk karakter baik pada anak sesuai dengan profil Pancasila yang diharapkan. Jadi saya mohon maaf salah kata atau kekurangan saya di sini karena saya juga masih dalam belajar ya Bapak Ibu. Jadi sama-sama kita belajar. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Rangga Nurek kelas 6 SDN 191 Kuala. Saya dan teman-teman telah memahami nilai-nilai kebajikan yang diajarkan oleh Bu Lydia. Awalnya saya teman-teman dan Bu Lydia telah membuat kesepakatan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah kami sepakati. Saya dan teman-teman merasa senang dengan kesepakatan ini karena dapat belajar yang tenang, aman, dan bahagia. Terima kasih Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Dita Pratama, guru bidang studi pendidikan agama Islam di SD Negeri 1 Pekanbaru. Semenjak Ibu Sri Widya SPD mengikuti program pendidikan guru penggerak, ada terlihat perubahan penerapan nilai-nilai kebajikan yang dibutuhkan pada murid SD Negeri 1 Pekanbaru dengan cara restitusi sehingga murid menjadi berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta juga sedikit penjelasan kepada kami sebagai rekan kerja Ibu Sri Widya tentang penerapan segitiga restitusi, sehingga dahulunya kita mengenal guru sebagai penghukum. Sekarang ternyata guru itu dalam memberikan tindakan dan mengatasi kesalahan murid dan bertindak sebagai manajer. Tentunya kita tidak boleh memberikan hukuman yang berefek samping pada murid. Mudah-mudahan melalui dengan program kegiatan guru penggerak ini ada nilai-nilai perubahan yang bisa dibawa oleh Bu Sri Widya kepada SD 1 Pekanbaru dan juga kepada kami selaku rekan kerjanya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga memberikan manfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru tergerak, bergerak dan menggerakkan. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.